Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatut tasyri'. Bab ini menerangkan tentang hikmah disyariatkannya wudu. Tasyri'ul wudu'i, adapun perintah wudu, yaj'alu menjadikan al-mutawadi'a, ya, orang yang berwudu itu daiman, senantiasa fi yaqdhatin, ya, di dalam yaqdhah itu di dalam kesiapan, jadi fresh, kesegaran, fi yaqdhatin di dalam kesegaran, wa hayawiyatin, ya, wa hayawiyatin, dan hidup, ya, dan hidup, ya, segar dan nampak hidup, kemudian wa ta'alluqin dan bersinar. Jadi disyariatkannya wudu itu adalah setiap orang yang berwudu itu akan menjadi fresh, ya, segar dan nampak bergairah, hidup dan juga bersinar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawadhu'a berwudu, fahsana lalu membaguskan al-wudu wudunya, kharajat maka keluar al khotoya ke dosa-dosa min jasadi, khotoya kotoran-kotoran min jasadi dari tubuhnya, hatta tahruja sehingga keluar apa itu khotoya tadi min tahti atfarihi, ya, min tahti atfarihi dari bawah kuku-kukunya. Rawahu Muslim. Jadi Nabi sudah menyampaikan barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Jadi wudu itu dilakukan dengan sempurna. Tentunya di situ menyangkut juga sunnah-sunnah wudu, ya. Ya, bukan hanya rukunnya tapi juga sunnah wudu dilakukan. Maka Nabi menyatakan kotoran-kotoran dari tubuh itu akan keluar, bersih. Yang kemarin sudah saya sampaikan tentang sunnah itu, toh, membaca tasmiyah, ya, bismillah, kemudian bersiwak, ya, berkumur dan seterusnya, itu kotoran-kotoran yang dalam area pembersihan wudu itu akan keluar. Nah, kemudian bukan hanya yang di luar, ya, yang nyelempit, ya, di bawah kuku itu pun juga akan keluar. Nah, ini khotoya, ini bukan hanya khotoya lahir tapi juga khotoya batin, yakni apa, penyakit hati. Wali asbabil wudu'i, dan karena sebab wudu, salima, selamat, al mutawadhi'u, orang yang berwudu, nganil amrodhi, yakni terhindar oleh sebab wudu. Orang yang berwudu itu terhindar dari penyakit al jihazi, sebangsa saluran at-tanafusi, pernafasan. Orang-orang yang berwudu itu akan terhindar dari penyakit ispa, inspeksi saluran pernapasan atas. Kenapa? Coba, organ saluran nafas itu kan termasuk hidung, ya. Wudu itu kan membersihkan hidung juga, istinsyak namanya dalam sunnah-sunnah itu. Kemudian wal ma'adiyati, dan infeksi allati tantaju, yang muncul antajamu'il jarosimi, dari komunitas kuman, dari berkumpulnya kuman-kuman ngalal yada ini, atas dua tangan, wal jismi, dan tubuh. Jadi dengan wudu itu pun seseorang akan terhindar dari gangguan kuman. Nah, kan orang berwudu itu kan anggota-anggota tubuh itu kan yang dikasih air wudu itu kan yang rawan kuman, ya kan, rawan kuman. Seperti mukanya ini kan selalu menghadap ke depan, lalu ada angin dari depan menghantam. Nah, angin ini bawa partikel-partikel, apa itu debu atau apalah yang kotor-kotor itu, yang tidak kelihatan oleh mata, lembut-lembut sekali.
Begitupun tangan gitu ya. Tangan tuh memegang sesuatu yang itu juga rawan. Di situ ada jarosim, ada kuman-kuman. Maka anggota wudhu ini pada hakikatnya anggota-anggota yang rawan terhadap gangguan kuman, bakteri dan seterusnya itu. Nah, untuk itu dengan berwudhu kuman-kuman yang barangkali nempel bisa bersih dan bisa dibersihkan. Watakunu, dan ada aidon juga itu ad-dauratu, yaitu lingkaran, ad-damawiyatu yang bersaluran darah ya. Jadi ad-dauratu watakunu, dan ada aidon juga. Jadi artinya wudhu itu juga ya ad-daurota gitu, ad-daurota, membersihkan gitu, membersihkan lingkaran adamawiyata, darah, nasyitatan yang menggerakkan ya. Wudhu itu juga membersihkan saluran-saluran darah yang terus mengalir supaya tetap lancar, karena dengan sentuhan air wudhu yang semula dari kulit itu akan masuk ke dalam pori-pori. Nah, sensasi dinginnya air itu, nah itulah sensasi daripada kehadiran air itu mampu merangsang lancarnya saluran darah. Li'annal miyaha, karena sesungguhnya air tusa itu membantu ngalang kibatin, untuk kontraksi, wambisotil uruki, dan mengendurkan pembuluh darah, asyariyati, yaitu kapiler, fitobakoti, di dalam lapisan asadhiyati, superficial, minal jildi, dari kulit. Jadi begini ya, wudhu itu kan menggunakan air. Nah, tubuh kita ini kan pabrik kimia yang sangat sensitif terhadap reaksi-reaksi kimia. Nah, air ini punya kandungan-kandungan kimia khusus yang ketika bersentuhan dengan kulit, yang kulit itu memiliki reaksi-reaksi kimia tertentu, maka manfaat daripada air itu adalah merangsang, ya, merangsang sensasinya air wudhu itu merangsang aliran darah itu menjadi lebih lancar. Jadi membantu kontraksi-kontraksi sekaligus mengendurkan. Nah, jadi kalau yang semula itu kaku, mungkin karena dalam perjalanan, coba kita ini kalau perjalanan jauh misalnya naik bis gitu ya, kadang-kadang kan kaku kabeh itu, karena apa? Karena saluran-saluran darah, saluran saraf-saraf itu kan ya memang nggak gerak waktu itu, jadi kaku. Nah, dengan sensasi air wudhu ini semuanya menjadi lebih fresh, lebih kendor ya, lebih ya nggak kaku gitu loh ya, nggak kaku. Saya kira ini manfaat daripada wudhu. Yang jelas wudhu ini mendahului daripada apa yang kita sebut dengan protokol kesehatan sekalipun ya. Disitulah orang kalau berwudu akan cemerlang. Makanya ya belanja ke salon itu ya seharusnya ngirit ya, bagi orang ahli wudu itu ngirit. Kalau orang ke salon tuh biasanya 1 bulan 2 kali dengan aneka macam sentuhan kosmetik, bahan-bahan kimia yang sekarang terkenal, going, eyeshadow, macam-macam itu, maskara itu yang pokoknya bikin apalah tampilan wajah itu. Maka sebenarnya wudhu ini sudah cukup. Cobalah wudhu dengan cara yang benar, jaminannya di situ akan lebih cemerlang ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.